supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Ada yang tahu? Silakan. Nggak perlu satu, mungkin nggak perlu semua, mungkin satu dulu, silakan. Coba, 3 nih slotnya. Ya, open mic. Siapa yang tahu supervised learning, unsupervised learning, sama reinforcement learning? Silakan. Halo, ini orang-orang ada di sini kah? Ya, silakan. Mohon maaf Bu, mau bertanya. Ini penjelasannya atau contohnya Bu ya? Penjelasannya sama contohnya, silakan. Jadi kalau ditanya, misalnya ya ditanya, apa itu supervised learning? Ya, apa yang kalian pahami dari kata tersebut? Dan mungkin kalian akan menunjukkan contohnya kan, supaya orang yang bertanya tadi itu paham maksud apa yang kalian ingin ngomongkan gitu. Silakan dijawab. Oke Indra, nggak apa-apa, terlambat. Coba, ada yang tahu? Bu, saya ingin menjawab Bu. Yang supervised Agung learning ini? Bu. Oh ya, Bu. Gimana? Mohon maaf Bu. Jadi supervised learning ini merupakan pendekatan Bu yang terdapat data yang sudah dilatih dari variabel yang ditargetkan. Nah, tujuan dari pendekatan ini untuk pengelompokan data yang sudah ada Bu, kayak gitu. Cuman untuk contohnya saya masih belum tahu Bu. Oke, berarti supervise ini dia datanya udah siap, ya kan ya, baru diajarkan gitu ke modelnya, ya nggak? Lainnya, coba unsupervised gimana kalau unsupervised? Ataupun reinforcement? Permisi Bu. Ya, Ahmad Rifai kah? Bukan ya, siapa? Muhammad Rizky? Iya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dan Bagus Prasetya, NIM 041741. Jadi reinforcement learning, kalau saya tangkap itu kayak bagaimana caranya mengambil suatu tindakan di mana itu mesin learning tersebut tuh diberi isyaratnya diberi tindakan, terus itu bagaimana caranya mesin learning tersebut mengambil suatu keputusan apabila bagus. Gitu, kayak diberi suatu kasus contohnya. Berarti si reinforcement learning-nya udah lebih pro lah ya daripada yang supervise tadi, ya nggak? Kalau supervise kan data sudah ada, terus ada hasil, ya udah gitu kan, terus gimana? Tapi kalau di reinforcement mungkin dia data sudah ada, tapi terus ketika sudah ada hasil dia bisa memberi keputusan gitu. Mau mana dia dengan data yang ada ini? Bagus jawabannya Muhammad Rizky. Lainnya yang unsupervised malah yang lebih gampang. Nggak ada yang mau menjawab? Saya Bu, coba menjawab. Coba Mutia ya? Iya Bu, saya Mutia Amanda. Kalau dari yang saya tangkap, kalau tadi kan kalau supervised learning itu kan berdasarkan data yang sudah dilatih. Sedangkan kalau yang unsupervised sudah pasti yang belum dilatih. Tetapi data tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan pendekatan yang sama. Seperti itu Bu, kalau dari saya. Terima kasih Bu. Sama, jawaban Mutia juga benar. Bahwa kalau unsupervised itu datanya itu ya dari data yang acak adut tadi yang belum dikelompokkan. Jadi dia itu benar-benar random, bukan random ya, gimana ya? Ibarat kehidupannya unsupervised ini lebih berat lah karena datanya itu belum digolongkan. Nah, goal dari unsupervised learning adalah bisa menggolongkan data yang tadi yang masih nyampur semua universal data seperti itu ya. Baik, kita lanjut lagi. Terima kasih jawabannya. Coba gampangannya ini seperti ini sebenarnya, supervised, unsupervised, reinforcement. Supervised, ketika ada dosennya. Apa yang akan kalian kerjakan ketika belajar? Belajar pastikan, karena dosen sudah ngasih tahu, ini loh inputnya, ini loh modelnya, tolong diamati outputnya. Ya ini saya ya, tolong kalau belum kenal. Jadi ketika supervise itu analoginya adalah
sebuah model yang belajar ketika ada dosennya. Dia dia tinggal ngerjain aja gitu. Karena sudah ada model yang ngasih tahu ini inputnya, ini modelnya, ini outputnya gitu. Bagaimana dengan unsupervised learning? Dia adalah ketika kalian para mahasiswa nggak ada dosennya harus ngerjain tugas gitu. Apa yang unsupervised ya? Kalian cari sendiri kan data-datanya. Datanya itu banyak, tinggal kalian gimana memilih data yang benar gitu kan untuk menjawab soalnya. Jadi unsupervised learning adalah ketika kalian bekerja sendiri di rumah, belajar gitu. Bagaimana dengan reinforcement learning? Reinforcement learning ya gabungan antara supervised dan unsupervised, tapi dia dipaksa gitu. Dia kayak ada mau nggak mau, tugas ini harus selesai gimana pun caranya gitu. Jadi dia bisa jadi dia bisa kayak punya guidance bahwa goalnya harus tercapai gitu kan dari gurunya. Tapi dia harus cari tahu sendiri gitu dari belajar gitu. Itu reinforcement learning. Semoga ini menjawab ya ilustrasi yang sangat simpel ini. Nah, sebenarnya bentar. Nah, ini nih contohnya. Kalau ada video game, ini sebenarnya contoh dari reinforcement learning. Seperti yang udah disampaikan sama Rizky tadi, bahwa dengan reinforcement learning tuh ada sebuah decision gitu yang harus dia capai. Contohnya apa? Ya, misalnya analoginya adalah video game ini, kan dia harus, otak ini harus, karena kita mau menyelesaikan goalnya apa? Menang di main game itu. Terus inputnya apa? Ya inputnya kita harus melakukan aksi yang membuat kita bisa menang gitu kan. Nah di sini bentuk pemaksaannya apa? Bentuk pemaksaannya adalah reward yang bisa diberikan tadi. Jadi kan kok main game gimana, oh bisa dapat bonus, dapat nilai. Aku mau tinggi-tinggian nilai gitu di sininya. Di bonusnya gitu kan. Jadi oh ketika kita main terus dapatnya 1660 nih. Oke. Main lagi biar dapat tinggi lagi gitu kan. Terus main terus sampai kapan kita harus satisfied dengan goal yang mau kita capai gitu kan. Nah, disitulah proses si otak ini harus mengetahui tindakan-tindakan. Ketika aku memulai, aku harus main aksi yang seperti apa agar aku bisa dapat reward yang besar ya gitu kan. Terus setelah dapat reward pun apa yang harus aku lakukan agar aku bisa segera selesaikan game ini ya. Nah, jadi bisa dia menggunakan deep neural network untuk mempelajarinya. Jadi ini otak kita nih bisa digantikan dengan machine learning dan ini adalah deep neural network untuk bisa memodelkan aksi tadi. Seperti itu sebenarnya. Karena kalau di supervised sama unsupervised ya udah hasilnya adalah di sini aja gitu. Tapi kita tidak bisa mengklasifikasikan desisi kita ini menuju kemenangan atau tetap di kondisi ini atau tidak, itu tidak ada di feature kalau supervised sama unsupervised. Kita hanya kayak outputnya adalah kalau melakukan ini adalah ini, kalau melakukan itu adalah itu, gitu aja. Kayak klasifikasi ataupun regresi itu. Sekarang kita kembali nih ya. Kalau algoritma itu kan banyak tadi ya, sudah disebut ada supervised, unsupervised, ada reinforcement, dan ada juga yang di tengah-tengahnya. Contoh dari supervised learning itu apa? Supervised adalah prediction, ataupun classification, regression, karena inputnya sudah jelas harus apa, masukkan ke model apa yang resepnya tadi, outputnya apa, bisa buat untuk prediksi, ataupun mengklasifikasi benda, ataupun kayak yang kalian biasanya kalau ngisi Google Form ternyata harus ada CAPTCHA itu kan, cari mana yang tiang listrik. Nah, itu juga sebenarnya contoh dari klasifikasi kan. Kayak kalau kita milih A, dia jawabannya harus tiang listrik. Kalau B, ini mobil bukan tiang listrik, yang seperti itu. Ataupun dengan regression. Regression ini ya sebenarnya model yang bisa kita gunakan ketika kita perlu menyelesaikan tugas-tugas forecasting, seperti itu.
bagaimana dengan unsupervised learning? Unsupervised learning ini seperti yang dibilang sama Mutia tadi, bahwa itu adalah proses di mana universal data itu kita bisa kelompok-kelompokkan gitu. Nah, clustering ini maksudnya cluster itu kan pembagian berdasarkan grup gitu. Terus kita bisa melakukan probability distribution. Karena telah kita buat cluster-clusternya, tunggu sebentar. Nih misalnya ada data besar, terus sudah kita klasifikasikan mana yang A, mana yang B, misalnya gitu kan ya. Nah, terus ternyata data itu kan banyak. Ya, banyak data nih misalnya. Ternyata tapi yang ini nih A, ini B. Berarti kan di sini 2, di sini 1. Nah, terus total berapa? Oh, totalnya 3. Berarti intinya dari clustering itu kita bisa jadi dapatkan kan probabilitasnya gimana gitu. Ternyata data A untuk universal dataset ini bernilai probabilitas 2/3 gitu. Sedangkan data B cuma sepertiganya. Biasanya kan kalau probabilitas itu persen ya. Oh, ternyata data A ini hanya 60, bukan hanya. Data A ini ternyata 67% dari total keseluruhan data yang kita punya. Data B ternyata 33% dari keseluruhan data yang kita punya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini tadi contoh yang unsupervised. Terus finding association ya kan karena kita sudah bisa mengklasifikasikannya gitu kan ya. Oh, sebenarnya kalau kalian nanti gini. Kalau kalian paham, ini kan klasifikasi. Ini juga klasifikasi. Apa beda klasifikasi atas sama yang bawah gitu kan? Kalau di sini, classification-nya adalah dari awal data yang kita punya itu sudah ada labelnya. Beda classification di supervised learning dengan unsupervised learning adalah dari awal, kalau yang di supervised, data yang kita punya tadi, misalnya banyak, ada load, sudah ada hour-nya, dan kita sudah tahu, oh data load di jam sekian itu mengacu ke data pada jam 1. Oh, data yang nilainya 10 tadi mengacu kepada jam 3 sore. Oh, kalau data yang 5 kilowatt tadi mengacu pada jam 10 malam, misalnya gitu. Jadi, ketika nanti pas di testing kita mau nyoba, aku mau ngasih data 10, berarti dia harus jawab bahwa itu data di jam 3 gitu. Ibaratnya gitu, datanya ini sudah di label. Tapi kalau yang ini datanya benar-benar awur-awuran gitu, nggak ada labelnya. Tapi gimana caranya si decision tree itu bisa mengklasifikasikan bahwa, oh dengan data sekian, data 5 misalnya ada di universal set seperti ini, harus tergolong data jam 10. Atau kalau datanya ini bernilai, ya bingung ya, intinya gitu, bernilai 5, oh dia harus masuk ke jam berapa gitu. Data yang di sini tidak berlabel, data yang di sini berlabel. Itu ya kuncinya ya. Nah, bagaimana dengan reinforcement learning? Reinforcement learning contohnya adalah bagaimana dia bisa membuat sebuah keputusan, decision making. Bisa juga diaplikasikan kalau kita buat robot. Kalau kita buat software yang tentang ngerjain catur seperti itu. Kalau semi, ya gabungan dari model-model supervised, unsupervised, reinforcement tadi. Mungkin ada data-data yang digunakan tuh nggak sepenuhnya diklasifikasiin gitu. Ada yang berlabel, ada yang tidak berlabel. Tapi gimana lagi modelnya itu. Ya, semoga seperti itu memberikan wawasan ya, perbedaan supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Kalau kita lihat strukturnya, nih supervised ini data sudah ada labelnya dan sudah tahu fitur mana yang akan kita gunakan gitu kan, fitur-fiturnya apa yang penting gitu kan. Terus kita buat modelnya.